Halo, tes. Suara saya jelas? Halo, tes. Halo. Halo Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Eh kemarin 2 hari pertemuan ini sama kemarin mungkin saya masih ngejelasin jenis-jenis alat ya, alat-alat berat yang mungkin akan nanti bakalan banyak berteman nih sama kita semua. Oke, kalau yang terakhir pertemuan kita lebih ke pengantar, mana alat yang ngegaruk, mana alat buat angkat ya. Nah, ini pertemuan kita terakhir. Nah, sekarang kita mulai ke teknis. Teknis karakteristik alat-alat berat yang bakalan Anda banyak hadapi nanti di lapangan. Oke, pertama alat berat pada konstruksi ini banyak jenisnya ya, karakternya juga beda-beda, fungsinya beda-beda, kapasitasnya beda-beda, lalu medannya juga berbeda-beda nih ya. Jadi ada batasannya masing-masing setiap alat tuh, jadi nggak bisa disamain. Oke. Nah, yang harus kita lakukan ini, yang harus kita pahami itu pertama alat yang sesuai dengan pekerjaan kita, lalu optimasi biaya produktivitas dan biaya. Jangan sampai kerjaannya kecil, tapi kita mendatangkan alat yang besar-besar ya. Lalu juga kita harus aware mengenai keselamatan kerja ya. Jangan sampai nih alat-alat yang kita pakai ternyata nggak aman buat para tenaga kerja ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke, pertama kita kenal yang namanya ekskavator ya. Ekskavator itu adalah alat untuk menggali ya. Fungsinya antara lain adalah menggali, mengangkat, lalu loading ke dump truck. Jadi dari segi kapasitasnya dia ada macam-macam ya. Namun yang paling kita sering hadapi itu pertama ada yang mini ya, mini excavator. Nah, ini adalah mini excavator. Ini memiliki kapasitas bucket 0,5 ya sampai dengan kalau nggak salah dia 0,75 ya. Nah, 0,5 sampai 0,75. Sorry, 1 ya, mungkin 1. Nah, 1 meter kubik. Jadi kan si ekskavator itu ada bucketnya ya, ada apa namanya? Ada kayak embernya nih, ya ada kayak penggaruknya. Nah, kapasitasnya adalah ini yang kecil 0,5 jadi setengah kubik sampai dengan 1 kubik nih si kapasitasnya ya. Jadi kapasitasnya kecil. Lalu si mini ini ya, dia istimewanya dia punya sodokan biasanya. Nah, ini ada sodokannya nih. Ini kita sebut baby excavator biasanya. Nah, ini mini excavator. Next ada juga yang namanya excavator standar. Ya, excavator standar. Nah, ini ya excavator biasa nih untuk pekerjaan medium. Untuk pekerjaan yang kecil oke, untuk kerjaan yang berat juga oke. Ini yang paling banyak digunakan ya. Ini kapasitas bucketnya antara 1,5 sampai dengan kalau nggak salah sih 2 meter kubik ya untuk embernya. Jadi ini si sodokannya kapasitasnya paling besar itu 2 meter kubik. Nah, biasanya kalau si excavator eh, biasanya dia satuannya adalah angka PC ya, angka PC ya. Nah, di sini ya PC-nya biasanya kalau excavator dia PC. Jadi ada yang namanya eh, nanti kalau nanti di lapangan ya Anda akan mengenal ada namanya PC 50 ya. Ada PC 75, ada PC 100, ada PC 150, ada PC 200. Nah, ini menunjukkan kapasitas bucketnya. Berarti kalau PC-nya 50 berarti dia kapasitasnya 0,5 meter cube. Lalu ada PC 200 berarti dia adalah PC yang
Excavator yang kapasitas sendoknya dia 2 meter cube ya. Nah, ini adalah excavator standar. Lalu ada juga excavator yang dia panjang ya, panjang. Nah, ini namanya long reach excavator. Long reach excavator. Oke. Nah, dia biasanya kapasitasnya tidak terlalu besar ya. Kapasitasnya biasanya 1 meter cube. Nah, tapi dia menggunakan engine yang sama nih ya. Ini engine-nya sama gitu. Cuman dia belalainya ini beda. Belalainya beda. Nah, karena belalainya beda, dia punya panjang tersendiri ya, makanya dia harus mengorbankan si bucketnya. Bucketnya nggak bisa pakai bucket standar, dia harus perkecil ya. Harus perkecil menggunakan bucketnya si mini. Nah, makanya si si long reach excavator ini kapasitas bucketnya nggak bisa besar, paling cuma 1 meter cube ya. Ini kalau di biasanya sih namanya bukan long reach ya, kalau di Indonesia namanya long boom. Nah, boom excavator. Jadi si belalainya ini, si tangannya ini namanya adalah boom ya. Jadi ada istilah-istilah lapangan yang mungkin nanti bakalan familiar nih sama lingkungan kerja Anda nanti di setelah lulus ya. Jadi ini adalah bucket, ini adalah boom ya. Nah, boom ini adalah belalai atau si tangan-tangan ekskavator kita sebut dengan boom ya. Jadi bukan berarti ini bom meledak ya, tapi dia boom itu adalah dia tangan-tangan si ekskavator. Nah, ini adalah jenis-jenis ekskavator. Lalu ada juga si ekskavator yang dia memakai roda, ada juga ya, namanya wheel ekskavator. Lalu nah, biasanya si ekskavator ini si long reach ini biasanya digunakan untuk pekerjaan keairan kayak menggaruk sungai, terus tuh ada apa namanya normalisasi sungai. Nah, biasanya dia menggunakan long boom excavator. Nah, apabila dia maka dia akan pakai apa namanya yang namanya tongkang ya. Jadi si excavatornya itu pakai bukan tongkang, namanya ponton. Nah, dia di atas perahu nih ini air. Nah, ini belalainya. Nah, ini namanya ponton. Ponton. Ya, dia akan berada di tengah-tengah sungai nih. Pasti di tali, pasti di si rodanya di ini juga apa namanya? Dibuat statis nih, nggak bisa gerak. Nah, ini dia untuk di sungai biasanya kita menggunakan ponton kalau memang harus bekerja di tengah-tengah sungai. Nah, gerakannya ya pakai si ini apa? Maju mundur geser-gesernya pakai bantuan si boom ini karena boomnya sangat panjang. Nah, ini adalah ekskavator ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada pengalaman lain yang sudah bekerja di lapangan? Oh, Pak, ini mah bukan long boom, Pak, ada istilah lain. Silahkan. Ada yang sharing di lapangan? Halo? Saya Pak ingin Ya, bertanya tentang PC biasanya yang digunakan untuk pekerjaan proyek itu yang berapa Pak? tergantung, Pak. Kalau kerjaannya kecil ya, kerjaannya misalkan cuma bikin ruko, cuma bikin buat stay di satu gedung, ya. Nah, biasanya di kita pakainya yang kecil ya, PC 50 dan 75 ya. Oh iya Pak. Atau misalkan pekerjaannya cuma saluran-saluran pinggir jalan ya, cuma bikin saluran pinggir, bisa pakai PC 75 ya. Tapi kalau kerjaannya udah cut and fill, ada tanah yang harus kita gali, ada tanah yang harus kita geser. Nah, yang paling sering digunakan adalah PC 200 karena dia efektivitasnya paling tinggi untuk kerjaan tanah. Ya, gitu. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Ada yang mau sharing di lapangan? Ada yang pernah pakai ekskavator terus ekskavatornya kelelap terguling? Ada yang kayak gitu? Ya. Jadi si alat ini
lumayan mahal ya, bisa miliaran ya, bisa sampai 1 sampai kalau yang bekas sih 1 miliar, ada yang baru mungkin sampai 4 miliar. Nah kadang di lapangan tuh butuhnya eh, 4 alat 4 miliar. Kalau sewa berapa, kalau beli berapa. Nah biasanya untuk pekerjaan yang migas ya, migas, setiap alat tuh harus dibekali dengan asuransi. Asuransi. Nah ini kalau migas dia harus ada asuransi nih, ya, insurance. Ini harga asuransinya jangan ditanya, mahal sekali ya, insurance. Jadi seandainya ekskavasi alatnya kecelakaan, tenggelam atau apa, nanti di cover oleh asuransi. Nah ini biasanya pekerjaan migas selalu mensyaratkan adanya asuransi. Nah ini yang bisa mengeluarkan asuransi ini ya sedikit ya. Ada beberapa, mungkin ada Allianz, ada Wahana Tata, ada Allianz, terus ada apa ya, Aksa apa itu. Jadi sedikit nih ya. Seandainya si Anda punya alat nih ekskavator harganya 1 miliar. Kalau disewa ke proyek ya paling cuma cuma 40 juta nih kalau ke proyek biasa, tapi kalau ke migas harganya mungkin bisa 80 juta. Karena ada asuransi yang dipersyaratkan. Ada SIO, ada silo, ada apa? Izin Depnaker. Makanya untuk kerjaan migas biasanya harga alatnya sangat tinggi ya. Ini bisa biasanya sampai 2 kali lipat nih untuk kerjaan migas. Nah makanya seandainya ada satu alat yang kelelep ya kadang dia daripada progresnya yang keganggu ya, ekskavator justru yang dilelep di ini apa, ditinggal, nggak apa-apa lah kelelep, tapi yang penting si progres pekerjaan bisa tercapai. Kadang-kadang kayak gitu. Soalnya kalau udah ada alat yang tenggelam, ya waktu kita bakalan habis buat evakuasi alat, bukan ngurusin kerjaan. Biasanya kalau alat udah tenggelam ya udah ditinggal, lanjut aja kerjaan yang lain. Soalnya dia sudah tercover oleh yang namanya asuransi. Nah, ini adalah ekskavator. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nah, ini si ekskavator bentukannya kayak gini. Ini ada kabin operator. Bahan bakarnya ya jangan ditanya, pasti solar ya. Tapi solarnya harus solar industri. Ya. Oke, next. Ada juga kalau yang ini adalah ekskavator yang biasa ya, yang menggunakan tracker ya. Nah, ada juga yang namanya crawler excavator, yang juga wheel excavator. Ya. Nah, ini beberapa dokumentasi. Nah, kalau crawler dia si embernya atau si sodokannya dia terbalik, bukannya ke belakang tapi dia ke depan nih. Mirip si bulldozer atau loader ya. Ini. Nah, ini namanya crawler excavator ya. Crawler excavator agak jarang sih di lapangan dipakai. Ya, mungkin kalau di mining ya pasti sering, tapi kalau di kerjaan sipil rata-rata excavator yang standar. Ya. Nah, ini biasanya adanya di kerjaan mining. Next, ada juga yang namanya wheel excavator. Ya. Jadi kalau dari penggeraknya, kalau yang lain pakai tracker, ya ini adalah tracker roda-roda rantai. Nah, tapi apabila pekerjaannya di uh, tanah, lahan yang sudah di beton atau di aspal, ya, jadi dia kerjanya rutin, continuous work. Nah, maka kita sebaiknya alat yang digunakan adalah wheel excavator. Nah, ini bukan untuk kerjaan tanah ya, tapi biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kayak di pabrik apa gitu ya, dia cuma ngangkut gandum atau beras atau apa gitu ya, yang tidak memerlukan tracker ya, tidak memerlukan roda besi. Nah, ini diperuntukkan untuk tanah atau area lantai kerja yang sudah di beton atau di aspal. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya wheel excavator. Nah, ini adalah excavator. Nah biasanya ya untuk kerjaan tanah begini, Pak, temannya si excavator itu ada yang namanya
bulldozer. Nah, ada yang namanya bulldozer ya. Dia asal katanya dari bull ya. Bull itu adalah banteng ya, banteng. Nah di sini uh, hanya sedikit ya, ada cuma 2 jenis, ada yang crawler, ada yang wheel ya. Nah ini adalah crawler. Nah ini temannya si excavator nih. Ya, biasanya kalau kerjaan yang besar ya harus ada perataan tanah. Nah maka kalau pakai excavator itu biasanya agak lama nih ya, karena excavator bukan untuk meratakan tanah. Excavator itu hanya fungsi utamanya adalah untuk menggali. Tetapi apabila ada pekerjaan perataan tanah, maka yang paling berfungsi itu namanya bulldozer. Nah ini untuk meratakan tanah, ya, meratakan tanah, meratakan tanah, ya. Si doser juga sebetulnya banyak speknya ya, ada apa ya, CP apa B satuannya tuh ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kabinnya terbuka, ada yang kabinnya tertutup ya. Nah kebetulan di sini kabinnya tertutup. Oke. Nah selain yang rodanya dari rantai ya, ada juga yang rodanya dari roda ya, pakai karet angin biasa. Nah ini kita namanya wheel bulldozer. Nah ini sebetulnya mirip sama loader, ya, tapi dia kerjaannya tapi dia namanya namanya tetap bulldozer. Nah ini mirip sama si excavator yang wheel ini ya, yang wheel excavator ya. Jadi si wheel bulldozer ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, misalnya dia ada di pabrik, dia harus ngedorong scrap besi tua, dia harus ngedorong kayak apa namanya, gandum, beras, atau dia harus ngedorong-dorong yang namanya tebu, kayu. Nah, maka kita gunakan yang namanya wheel bulldozer. Ini untuk pekerjaan rutin atau kerjaan indoor nih yang ada di pabrik-pabrik ya. Jadi bukan untuk kerjaan yang di lapangan ya, biasanya untuk di dalam nih, indoor. Kita gunakan wheel bulldozer. Oke. Next, nah ini alat-alat untuk pekerjaan tanah nih ya. Ada yang namanya excavator ya. Ada juga bulldozer. Ya, oke. Next, itu untuk menggali dan meratakan tanah. Ada juga pekerjaan angkat-angkat nih. Nanti kalian bakalan familiar ya, bakalan sering nih berhubungan sama kerjaan angkat-angkat. Ini kerjaan yang paling berbahaya nih daripada semua kerjaan-kerjaan sipil ya. Ini namanya kerjaan lifting ya. Alatnya ada tower crane, ada mobile crane, ada crawler crane, dan yang terakhir adalah overhead crane ya. Nah, tower crane itu kalau di Sukabumi sih sampelnya susah ya, tapi kalau geser ke Surabaya, Semarang, ke Jakarta ya, pasti sering nih ngelihat alat yang beginian nih berdiri di proyek. Nah ini namanya tower crane ya. Ini si tower crane ini kapasitasnya kecil ya, dia 5 sampai kalau nggak salah 10 ton kalau nggak salah. 10 ton juga nggak dapat, paling 7 tonan paling. Ya, dia yang bisa diangkat tuh kecil-kecil, paling cuma semen atau bata sedikit-sedikit ya. Dia nggak bisa besar karena dia ramping. Ya. Nah, lalu operatornya ada di mana? Nah, biasanya di sini suka ada kabin operator. Nah, di sini kabin operator. Ya, kabin operator, nanti di bawahnya ada rigger juga. Nah, operator, Pak naiknya gimana? Jadi di tengah-tengah ini ada tangga ini ya, tangga vertikal, tangga monyet. Dia terus ke atas. Jadi tangganya vertikal, nggak ada tangga kayak tangga biasa, nggak, dia tangganya kayak tangga monyet terus, dia naik kayak
apa ya, tangga-tangga buat tukang listrik terus naik. Tapi setiap beberapa meter pasti ada tempat istirahat nih, ya. Jadi nggak bakalan langsung terus. Ya. Pasti ada tempat istirahat setiap beberapa meter. Biasanya sih kalau standar sih setiap 9 meter harus istirahat. Dia naik, di sini ada bordes buat istirahat, lalu naik lagi, bordes lagi, naik lagi, bordes lagi, naik lagi, bordes lagi. Baru dia sampai ke kabin. Nah, ini adalah tower crane, ya. Di sini cara kerjanya cukup cukup sederhana. Dia ada beban yang diangkat di sini, lalu diseimbangkan. Lalu di sini ada struktur. Nah, struktur ini fungsinya menyeimbangkan beban. Lalu supaya dia mampu menahan beban sekian ton, maka di sini ada yang namanya pemberat. Nah, ini kita sebut dengan counterweight. Counterweight. Nah, jadi kalau counterweight-nya kecil ya otomatis barang yang diangkat juga nggak bisa besar, harus kecil-kecil. Ya, tapi kalau dipasang ya lumayan juga, 5 sampai 7 ton bisa diangkat sama si tower crane ini. Begitu. Oke, ada yang pengalaman di proyek high rise building bekerja dengan alat-alat kayak gini? Ada nggak? Atau ada sharing? Silakan. Ada yang mau sharing? Halo? Suara saya kedengeran? Ya. Oke, nah ini adalah tower crane. Ya, ini fungsinya dia statis, nggak bisa gerak-gerak. Dia kebanyakan dipakai untuk pekerjaan high rise building atau pekerjaan-pekerjaan yang tinggi nih. Ini adalah tower crane. Lalu ada juga ini adalah mobile crane ya. Ini namanya mobile crane. Nah, ini kapasitasnya lebih besar dibanding si crawler crane. Dibanding si tower crane. Nah, si mobile crane ini mulai dari 20 ya sampai dengan kalau Anda mau browsing ya, ada juga yang kapasitasnya sampai 2000 ton juga ada. Alatnya jangan ditanya pasti gede banget ya. Nah, ini cuma alat standar. Cuman yang biasa dipakai proyek yaitu biasanya 20 sampai 50 ton. Nah, 50 ton. Nah, di sini ada radius radius ininya ya, radius angkat. Nah, ini adalah misalkan ini sini adalah boomnya. Jadi sama kayak si ekskavator, kita ada boom juga nih. Nah, boomnya itu dia hidrolik, dia bisa panjang, bisa pendek. Nah, contoh di sini adalah si alatnya. Semakin jarak radius yang dia angkat, nah, maka beban yang diangkat juga semakin kecil. Ya. Jadi semakin jauh jangkauan, maka kapasitas semakin kecil. Ya, jadi ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang singkat, ya, singkat. Nah, biasanya kita menggunakan yang namanya mobile crane karena dia legal, bisa jalan di jalan tol, bisa di jalan raya dia masih bisa nih. Nah, dia roda, ada SIM-nya, ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Nah, tetapi untuk kerennya dia harus punya yang namanya SIO apa silo? Silo ya. Surat izin layak operasi ya. Jadi apabila Anda sewa alat kren ini ya, pastikan silo sama sionya masih aktif ya. Sio sama silonya masih aktif ya. Nah, karena ini merupakan ada urusan hukum di sini ya. Apabila kalau syukur-syukur sih aman, tapi kalau misalkan terjadi insiden, pasti yang paling duluan di tracking adalah administrasinya. Kalau administrasinya tidak dilengkapi ya bisa berurusan dengan hukum ya. Atau kadang-kadang kalau memang biasanya kalau proyek agak-agak ribet, nah sebelum mendatangkan alat tuh
diminta dulu kelengkapan administrasinya lengkap apa enggak nih, checklistnya rutin apa enggak. Nah, baru setelah rutin mengadakan inspeksi alat layak apa enggak, setelah QC baru bisa masuk ke lokasi proyek. Nah, ini adalah crane ya, atau mobile crane. Next, selain mobile crane ada juga yang namanya crawler crane ya. Nah, crawler crane. Nah, ini mirip sama mobile crane tapi rodanya kayak ekskavator, rodanya besi ya. Nah, ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nah, contohnya kalau pekerjaan PLTU, migas, dia membutuhkan yang diangkatnya di atas 200 ton, ya, biasanya paling efektif menggunakan crawler crane seperti ini. Ya. Jadi dia alatnya besar sekali, ya, besar banget. Bahkan untuk mobilisasinya aja perlu 10 apa 15 truk ya. Ini diinstal parsial-parsial. Satu truk untuk rodanya, satu truk untuk kabinnya, satu truk buat counterweight-nya, satu truk buat 5 truk buat si boom ini. Boomnya kan panjang banget nih. Ini satu truk, 2 truk, 3 truk, 4 truk, 5, 6, 7, 8. Nah, ini untuk mobilisasi alat beginian tuh karena dia tidak bisa jalan di jalan raya, harus menggunakan trucking, harus pakai truk nih ya. Mungkin untuk mobilisasi alat seperti ini perlu 20 truk nih ya. Nah, baru setelah sampai di lokasi alat ini baru dirakit ya. Nah, ini adalah crawler crane. Ini kapasitasnya besar ya. Mulai dari yang kecil ada yang 20 ton, nah sampai yang paling besar bisa sampai 2000, ada yang 2000 ton, ada yang 5000 ton. Nah, ini adalah kapasitas angkatnya. Sama ya, semakin jauh radius angkat ya. Contoh dia radius angkatnya semakin jauh ya, maka dia kapasitasnya juga semakin kecil ya, semakin ringan juga berat yang bisa diangkat. Jadi kalau Anda nih naik, kalau mau ke Merak, nanti di sekitar Cilegon Timur ada tuh yang GTA ya, Guna Teguh Construction. Guna Teguh Abadi Construction. Nah, dia merupakan supplier crane. Nah, dari jalan tol kelihatan nih ada kren-kren raksasa yang parkir di workshopnya dia. Nah, itu namanya crawler crane. Jadi nanti kalau Anda ada kesempatan jalan ke sekitar Merak, nanti silahkan lihat di, mungkin kalau dari arah Jakarta sebelah kanan ya, itu banyak tower-tower crane begini nih, crawler crane yang raksasa gini nih, pada parkir di workshopnya dia. Nah, ini adalah crawler crane. Next ada juga overhead crane ya, overhead crane. Nah, kalau overhead ini lebih ke kayak kita sebut namanya juga gantry crane ya. Ini gantry crane. Gantry crane. Nah, dia didedikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan kontinuitas ya. Kayak ada di mana? Pelabuhan ya. Pelabuhan, lalu ada di terminal peti kemas, ya, terminal kontainer. Maka alat angkatnya biasanya menggunakan gantry crane ya. Nah, ini alatnya sama ya, bisa ngangkat, nah, tapi dia bisa maju mundur, jadi gesernya di sini. Dia statis ya, nggak bisa kemana-mana, dia hanya bisa bekerja di lokasi ini nih. Nah, ini kita sebut dengan gantry crane atau overhead crane. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak. Nah, untuk menghitung si ini saya ada keperluan ngangkat barang 12 ton nih ya. Kita pakai kren berapa ton, Pak? Kapasitas berapa ton? Kalau kita nggak mau ngangkat 12 ton ya. Jadi si kren itu punya yang namanya, ada yang namanya load chart
ya, ada yang namanya load chart. Di sini load chart. Jadi nanti kalau misalkan ada kerjaan untuk angkat-angkat, nah si crane ini punya yang namanya load chart. Oke. Nah, Anda estimasi dulu ya, misalkan barangnya ada di sini ya. Nanti posisi si crane-nya ada di mana? Contoh ada di sekitar sini nih. Sekitar sini nih ya. Nah, pertanyaannya saya harus pakai crane berapa ton? Anda hitung radius jaraknya kira-kira berapa. Contoh di sini ada 15 meter. 15 meter. Nah, berarti yang jadi pertanyaan, saya pakai crane kapasitas berapa ton? Nah, Anda buka load chart-nya ya. Jadi nanti di load chart-nya ada kayak apa? Ini ada terus ada tabel ya. Lalu ada radius ya. Di sini radiusnya 5 meter, 10, 15, lalu dia ada sini makin kecil nih, ada 50, ada 25, ada 5. Nah, udah ketemu nih sih. Oh, radiusnya ada 15 meter. Nah, oh ada di sini. Oh, berarti yang dia angkut hanya 5 ton. Ya, maka kalau 5 ton, saya pakai crane yang berapa ton nih? Nah, di sini kan oh 15 meter, berarti kapasitasnya oh cukup nih pakai crane crane kapasitas 25 ton. Jadi kita nggak perlu order crane 50 ton. Oh, ternyata setelah kita hitung crane 25 ton juga cukup nih. Nah, maka sebelum kita melakukan lifting, kita harus teliti dulu load chart-nya. Jadi setiap brand, misalkan ada Tadano, ada Kato, ada Sani, dia punya speknya masing-masing nih. Ya, ada load chart-nya masing-masing. Ada load chart-nya masing-masing. Dia radiusnya berapa meter, lalu beban berat yang akan diangkat berapa ton. Jadi ada load chart-nya. Ini tadi ya supaya kerjaan kita lebih efisien dan supaya pekerjaan kita bisa selesai secara efisien, maka semuanya harus dihitung. Next, selain crane, nanti Anda juga banyak berhubungan dengan yang namanya loader. Nah, ini loader sesuai dengan fungsinya. Loader ini adalah untuk load, ya, untuk load atau mengisi, ya. Jadi mengisi itu memindahkan barang yang tadinya ada di permukaan menjadi ke atas dump truck, ya. Nah, ini fungsinya dari loader, ya. Kalau excavator sesuai dengan namanya exa, penggali ya, excavation, penggali. Jadi dia untuk menggali. Apabila si excavator itu kita gunakan untuk loading ke atas truk ya bisa, tapi menjadi lebih lama. Nah, alat yang didedikasikan untuk memindahkan suatu barang ke dump truck itu kita sebut dengan loader. Nah, bentukannya kurang lebih kayak gini. Ini ada yang kecil, ada yang bucketnya kapasitas berapa kubik ya? 2 kubik. Lalu ada yang paling besar, ya kapasitasnya sampai 4 kubik. Ya, jadi satu bucket bisa 4 kubik. Ya. Ini adalah hidrolik untuk mengangkat bucketnya. Ya, ini adalah wheel loader. Nah, lalu kalau ini untuk kerjaan outdoor, nah tapi ada juga nih, ternyata butuh juga alat yang untuk kerjaan ringan. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya skid steer loader. Ya, dia agak-agak mini. Kalau pernah nonton film kartun ya yang Cars, yang si apa namanya, apa namanya, yang Cars ya ada kayak buat ganti ban ya, mungkin ini ya bentukannya. Nah, ini si bucketnya dia hidroliknya ada di sini, jadi dia bisa mengangkat lumayan tinggi nih sampai sini ya, tapi dia rodanya kecil, tapi dia pergerakannya sangat cepat, maka dia cocoknya untuk pekerjaan indoor ya. Ini untuk pekerjaan di pabrik. Nah ini adalah loader, alat untuk mengisi ya, mengisi barang yang tadinya ada di bawah menuju dump truck atau menuju
gambar lain. Nah, next yang terakhir, kita juga akan berhubungan, ya mungkin nanti kalau memang ada rezeki kerja di mining, nah kita akan ketemu yang namanya dump truck, ya. Dump truck. Kalau yang kapasitas 10 kubik, kapasitas 20 kubik mungkin familiar ya, sering kita lihat di jalanan. Nah, tapi seandainya kita kerjanya di Aman Mineral di Nusa Tenggara Timur apa Barat? Barat. Nah, atau kerjanya di mana di IKN nih ternyata nanti, atau kerja dapat rezeki kerja di Adaro. Nah, kita bakalan ketemu nih makhluk-makhluk kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya sama ya, dump truck juga. Nah, dump truck itu ada dua. Ada yang rigid dump truck, ada yang articulated dump truck. Ya. Ini kapasitasnya besar ya, bisa lebih dari 20 meter kubik. Sama ini juga. Nah, ini adalah rigid dump truck. Nah, bedanya kalau rigid dump truck ini terdiri dari satu sasis nih, ya. Rigid dump truck satu sasis, ya. Jadi dia tidak ada engsel di sini, tidak ada pertemuan. Kalau si loader kan ada pertemuannya di sini ya, kita lihat. Nah, di sini bisa dia ada engsel di sini kalau loader ya. Dia bisa si roda sama si bucketnya bisa gerak. Nah, tapi kalau si dump truck yang rigid ini ya, dia sama halnya kayak Fuso, kayak Hino gitu ya. Dia rigid, hanya satu sasis ya. Nah, kalau satu sasis ini kita sebut dengan rigid dump truck ya. Ini sama halnya kayak si Fuso ya, ada yang Hino. Kalau sekarang ada yang namanya apa namanya? Banyak tuh Sani, udah mulai banyak. Sani gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan rigid dump truck. Sama halnya dengan truk-truk yang ada di jalan raya, semuanya rigid dump truck. Nah, tapi ada juga yang namanya articulated dump truck. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini ya, kayak komodo. Nah, articulated dump truck. Ya. Bedanya kalau ini dia kaku, satu sasis. Nah, tapi kalau si articulated dump truck dia ada engsel di sininya. Dia mirip seperti loader. Ya, jadi dia yang gerak itu bukan, sorry, kalau belok yang gerak itu bukan rodanya, tapi si engsel di sini kepalanya juga ikut belok ya, kayak ular ya. Jadi kepalanya ikut belok, nanti diikutin oleh buntutnya. Nah, ini namanya articulated dump truck ya. Nah, gambar yang saya share ini salah satu contoh dump truck yang ada banyaknya di kerjaan mining. Ini sebetulnya ini dump truck ini tidak diperbolehkan masuk ke jalan raya ya, karena dia lebarnya melebihi standar ya. Jadi suatu kendaraan supaya bisa masuk ke jalan raya, dia memiliki lebar maksimal harus kurang dari 3 meter ya. 3 meter. Nah, kalau di atas 3 meter dia sudah tidak diperbolehkan masuk ke jalan raya. Ini mungkin lebarnya bisa 4 meter atau bisa 5 meter sendirian. Kayak gitu mungkin, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang Tidak ada, Pak. Atau ada yang sharing di proyek-proyeknya? Pak, saya pernah pakai apa itu? Alat yang tidak ada di sini, tapi di lapangan ada, Pak. Ada? Ada yang mau sharing di proyeknya? Halo? Oke, ini untuk 2 hari ini sama hari kemarin mungkin kita masih banyakkan perkenalan. Mungkin di minggu depan ya kita mulai hitungan kerjaan cut and fill, efisiensi alat dan lain sebagainya, mungkin akan kita mulai di minggu depan.
Di sini ada beberapa summary ya, summary ya. Sini ekskavator kapasitasnya sekian, ada bulldozer kapasitasnya sekian, ada kren kapasitasnya sekian. Nah, ini merupakan nanti ya bekal sananya di lapangan butuh ngangkat 500 ton. Oh, ternyata kita harus pakai kren kapasitasnya 1000 HP dan lain sebagainya. Di sini ada dijelaskan. Ini produktivitas alat ekskavator dan lain sebagainya. Oke, ini perhitungan sederhana. Contoh kita akan menggali proyek galian gedung 2 lantai nih, ekskavatornya kapasitasnya 1 meter kubik. Berarti dia kapasitasnya kecil ya. Nah, kapasitasnya kecil. Nah, dia untuk satu siklusnya dia butuh 2 menit, efisiensi 75%. Berarti satu siklus itu ketika dia si ekskavator itu menggali ke bawah, lalu dia ngangkat, lalu ini satu siklus menggali ke bawah, lalu ngangkat, ini satu siklus, dia butuh waktu 2 menit ya. Oke. Lalu dump trucknya kapasitas 10 meter kubik. Satu trip dia 15 menit. Jadi satu kali bolak-balik dump truck butuh 15 menit ya. Oke. Nah, kita lihat produktivitas ekskavator. Dalam 1 jam ya, dia ada 30 siklus. Ya, kenapa 30 siklus? Karena satu siklusnya dia 2 menit ya. Maka dalam 1 jam si ekskavator ada 30 siklus. Oke. Lalu sementara untuk 30 siklus ini berapa tanah sih? Berapa kubik tanah yang bisa dia pindahkan? Maka 30 siklus dikali 1 meter kubik kapasitas bucket dikali dengan 0,75. 0,75 ini adalah efisiensi. Oke. Nah, berarti dari 1 jam si ekskavator bisa memindahkan tanah sebesar 22,5 meter kubik per jam. Oke. Nah, lalu kita hitung, satu jamnya si ekskavator bisa mindahin tanah sebesar 20 kubikan ya, 20 kubikan. Nah, sekarang kita lihat si dump truck satu kali dia bolak-balik ya, dia bawa barang, buang, lalu balik lagi, dia butuh 15 menit. Nah, sekarang 15 menit. Berarti kalau 1 jam dia berapa kali bolak-balik nih si dump truck ya? Berapa kali bolak-balik? Oke, berarti tinggal dihitung ya. Dump truck yang kecil ya, kapasitasnya 10 meter kubik untuk setiap satu trip ya. Berarti si dump truck ini ya, sekali dia bawa tanah adalah 10 meter kubik ya. Nah, karena satu tripnya 15 menit ya, maka berapa trip ya, berapa trip nih per jam? Jumlah trip per jamnya berapa ya? Berarti tinggal dihitung ya. Jumlah trip per jam sama dengan 60 dibagi, nah satu tripnya dia ada 15 menit. 15 menit ya. Berarti dia ada 4 trip. Ya, dia 4 kali bolak-balik. Sekarang berapa meter kubik per jam? Ya, berarti 4 dikali 10 sama dengan 40 meter kubik per jam. Nah, sementara si ekskavator kapasitasnya 22,5 per jam ya. Oke, di sini si ekskavator SK sama dengan 22,5 meter kubik per jam. Tapi si DT dia 40 meter kubik per jam ya.
Nah, dibutuhkan. Maka supaya si dump trucknya ini alatnya satu ya, si Exa-nya ya. Maka supaya si dump trucknya bisa lebih efektif ya, maka si Exa harus ditambahin 2. Berarti 2 Exa sama dengan 42,5 meter kubik per jam. Ya. Nah, si DT sama dengan 40 meter kubik per jam. Nah, berarti di sini kalau alatnya ada 2, maka si dump trucknya dia lebih efektif. Ini kita lihat di sini, ekskavator 22,5 meter kubik per jam ya. Dibutuhkan minimal 1 dump truck agar alat tidak idle. Iya, tapi kalau misalkan alatnya ada 2, ya si dump truck dia si produktivitasnya dia akan mendekati nih, berarti dia dua-duanya bakalan nggak ada yang idle. Kalau dia ini apa namanya setengah, ini hampir setengahnya ya, berarti si Exa bakalan sibuk banget nih kalau dia melayani 40 kubik per jam. Nah, supaya dia balance, maka si Exa-nya harus ditambah nih menjadi 42 meter kubik per jam. Nih, tahu nih, ini hitungannya kok bisa kayak gini nih. Dibutuhkan 1 dump truck agar Exa tidak idle. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau dari soal ini ada yang bingung? Halo? Halo? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Iya loh Pak, Ada pertanyaan? aman sih kayaknya Pak. Aman. Iya, Ntar kalau saya tanya satu-satu pasti nggak aman. Ya. nggak tahu kalau yang lain. Oke, gitu aja dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya, saya izin stop share. Oke, di screen. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin nanya, Iya, silakan. kalau absen gimana Pak? Absen saya screenshot di sini. Saya download Oh, juga. Ya. langsung. Nah, jadi Oh iya, kalau ada yang pakai nama orang lain, nggak bakalan ke absen. oh iya baik Pak. Ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Ya, Oke ya. Saya izin live ya. ya Bapak baik.